Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada pertemuan yang ke-13 yang masih kita bahas tentang hak beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita taati, hak beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti, dan agar kita pasrah terhadap apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita baca sebagian dari pembahasan ini, bahwasanya hak ini mencakup beberapa perkara. Kita sudah baca dua perkara di antaranya. Yang pertama adalah wajib bagi seorang muslim untuk mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban seorang muslim untuk meyakini bahwa sunnah, ajaran, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran yang mencapai puncak kesempurnaannya, dan bahwasanya mengikuti sunnah tersebut merupakan puncak kelurusan dan hidayah ataupun petunjuk yang harus kita ikuti. Nah, maka pada kali ini kita akan melanjutkan pada perkara yang ketiga yang terkandung dalam hak beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita taati, untuk kita ikuti, dan agar kita pasrah terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di sini disebutkan dalam halaman 27. Ya. Salisan al-mubadaratu ila al-istijabati ila sunnatihi sallallahu alaihi wasallam duna talakku'in wa diqqati fi tatbiqiha wa diqqatu fi tatbiqiha. Naam, wa diqqatu fi tatbiqiha. Kemudian yang ketiga adalah di antara kandungan penerapan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditaati adalah hendaknya al-mubadarah, bersegera, ilal istijabati, untuk menyambut ila sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, duna talakuin, tanpa menunda-nunda atau tanpa berlambat-lambat di dalam melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tatkala kita sudah mengetahui satu perkara itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya bersegera untuk menjawab ataupun menyambut sunnah tersebut dengan melaksanakannya, dengan menerapkannya. Waddiqatu fi tatbiqiha, dan hendaknya kita juga teliti di dalam menerapkan sunnah tersebut. Ya. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, sambutlah, jawablah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, idza da'akum lima yuhyikum, apabila dia menyeru kalian kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian. Ya. Dan kita tahu bahwasanya apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah perkara-perkara yang akan menghidupkan kita, menghidupkan hati-hati kita, yang akan menjadikan hidup kita di akhirat itu benar-benar hidup penuh dengan kenikmatan. Maka maksud dari ayat ini adalah hendaknya kita menyambut semua seruan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bersegera untuk menyambut seruan tersebut. Nah, kemudian yang keempat, rabi'an at-taslimu tammu li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, pasrah secara sempurna terhadap sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, wat tajafi 'anil i'tiradi 'alaiha, dan menjauhi sikap menentang atau memprotes terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bagian dari penerapan hak beliau sallallahu alaihi wasallam untuk ditaati dan untuk diikuti, yaitu kita menerima, pasrah secara sempurna
sunnah Rasulullah SAW tanpa menentangnya, tanpa memprotesnya. Nah, beliau mengatakan, "Wama aktsarat taqsiri fi hadzal amri." Nah, afwan. "Wama aktsarat taqsira fi hadzal amr." Ini kita fathahkan kalimat taksir karena ini adalah uslub ta'ajjub, ya. "Wama aktsarat taqsira." Ya. Dan alangkah banyaknya peremehan terhadap perkara ini. Ya, "Wama aktsarat taqsira fi hadzal amr." Alangkah banyaknya peremehan terhadap perkara ini, yang seharusnya setiap muslim itu menerima secara sempurna terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ternyata banyak orang yang meremehkan perkara ini. Beliau menyebutkan beberapa contoh, di antaranya, "Fakam minan nasi man idza dzukirat lahu sunnatu hakama aqlahu wa qala lakinnal aqla yukhalifu dzalik." Kata beliau, "Fakam minan nas," betapa banyak manusia, man idza dzukirat lahu sunnah, yang apabila disebutkan kepadanya satu sunnah, hakama aqlahu, dia malah menjadikan akalnya itu sebagai hakim, waqal, dan mengatakan, lakinnal aqla yukhalifu dzalik, akan tetapi akal itu menyelisih hal itu. Jadi banyak sekali orang yang mempertentangkan antara sunnah dengan akalnya, ya, yang seharusnya tidak perlu dipertentangkan, karena akal yang sehat, ya, pada hakikatnya itu akan sesuai, akan cocok dengan sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Ini yang sebenarnya seperti itu. Akan tetapi banyak orang yang mempertentangkan akal-akal mereka yang penuh dengan kekurangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, mereka mengatakan ketika mendapati sesuatu sunnah yang seakan-akan bertentangan dengan akal mereka yang telah terkotori oleh hawa nafsu, mereka mengatakan akal kita tidak sama dengan sunnah ini, akal telah menyelisihi sunnah, dan mereka akhirnya mengedepankan akal dan meninggalkan sunnah. Maka ini sebuah taksir, sebuah peremehan yang harusnya kita jauhi. "Wa kam minan nasi man idza dzukirat lahu sunnatu qala walakin hadza yukhalifu madhhabi." Ya. Orang lain, dikatakan oleh beliau di sini, "Wa kam minan nas," betapa banyak juga manusia, man idza dzukirat lahu sunnatu, yang apabila disebutkan kepadanya satu sunnah, dia mengatakan, walakin hadza yukhalifu madhhabi, akan tetapi hal ini menyelisihi madhabku. Madhab dia, madhab yang pada hakikatnya dia ambil dari manusia selain Rasulullah SAW. Dia bertentangan dengan sunnah yang datang dari Rasulullah SAW. Maka ini tidak layak, ya. Karena manusia selain Rasulullah SAW ini memungkinkan untuk melakukan kesalahan di dalam apa yang dia sampaikan dalam agama ini. Tetapi Rasulullah SAW adalah orang yang maksum dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh mempertentangkan madhab manusia, ya, kepada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita perhatikan para imam madhab sendiri, mereka menyatakan, yang di antara mereka menyatakan, bahkan seluruhnya, hampir seluruhnya mengatakan perkataan yang serupa dengan itu, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila sebuah hadis telah sahih, maka itulah sesungguhnya madhabku. Ini para imam madhab. Para imam madhab itu semua mereka berusaha membimbing umat untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, tetapi sayang sekali orang-orang yang mengikuti madhab tersebut, sebagian di antara mereka, tidak semuanya, sebagian di antara mereka ada yang lebih mengedepankan madhab tersebut di atas sunnah Rasulullah SAW, dan ini tentu saja merupakan kesalahan. Wa kam minan nasi man idza dzukirat lahu sunnatu tahammala al-a'dzar al-wahiyata li tarkiha. Betapa banyak manusia yang apabila disebutkan sunnah kepadanya, maka dia akan membawa-bawa uzur, berbagai uzur yang lemah untuk meninggalkan sunnah.
yang membawakan alasan-alasan kenapa meninggalkan sunnah dan lain sebagainya. Dan banyak sekali alasan-alasan disampaikan manusia untuk meninggalkan sunnah itu, yang sesungguhnya alasan-alasan tersebut disifati di sini oleh Syekh sebagai alasan yang lemah, tidak memiliki kekuatan. Wallahu azza wa jalla yaqul, padahal Allah azza wa jalla itu berfirman, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, demi Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'minun, tidaklah mereka beriman, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati rasa berat di dalam diri mereka, mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan di sini bahwasanya sikap tersebut, sikap yang tidak menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sikap mendahulukan akal, sikap mendahulukan madhab, ya, sikap tidak menerima secara penuh terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sikap merasa berat terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sikap-sikap yang menunjukkan seseorang itu tidak beriman dengan secara sempurna. Ya, maka apabila kita ingin memiliki iman yang sempurna, hendaknya kita menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim atas semua perkara. Kita dahulukan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam atas akal kita, atas madhab kita, atas alasan-alasan yang lain. Ya, dan kita terima ini sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuhnya, dan kita tidak merasa berat terhadap sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, وقد سأل رجل الإمام الشافعي عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. Pernah terjadi ada seseorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah tentang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala lahu ar-rajul, maka orang yang bertanya tadi berkata kepada Imam Syafi'i, "Fama taqul?" Bagaimana pendapat Anda wahai Imam? Ya, bagaimana yang engkau katakan? Farta'ada wa intafadha. Maka Imam Syafi'i pun gemetar, dan yakni gemetar beliau, bergoyang tubuhnya, bergemetar, ya, merinding mendengar ucapan orang tersebut. Dan dia mengatakan, waqal, Imam Syafi'i mengatakan, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qultu bi ghairihi. Langit mana yang akan menaungi diriku, bumi mana yang akan menampungku apabila aku meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebuah hadis, wa qultu bi ghairihi, dan aku mengambil pendapat selain hadis tersebut. Masya Allah, luar biasa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ya, bahwasanya beliau memiliki azam, tekad yang kuat untuk terus mengikuti Rasulullah SAW. Dan ketika dihadapkan seperti ini, beliau langsung gemetar, ya, dan mengatakan apa yang beliau katakan ini tadi. Ini menunjukkan bahwasanya para Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga imam-imam yang lain, mereka berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengedepankannya dari apapun, termasuk pendapatnya sendiri, termasuk akalnya sendiri, dan apa saja yang lainnya. Wa hadha huwa mawqiful muslim as-sadiqi. Inilah dia yang seharusnya menjadi mauqif, sikap seorang muslim yang jujur. Al-id'an wa taslim, itu tunduk dan menerima, pasrah kepada sunnah Rasulullah SAW. Wa Rabbuna azza wa jalla yaqul, dan Rabb kita Allah azza wa jalla berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun seorang mukmin perempuan apabila Allah telah menetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menetapkan amran, suatu perkara, apapun itu perkaranya,
ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka masih memiliki pilihan yaitu yang lain dalam perkara atau dari perkara mereka ini. Maknanya apabila Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan suatu perkara dalam satu urusan, maka bagi seorang mukmin dia tidak memiliki pilihan lain melainkan harus menerima keputusan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikutinya. Nah, kemudian di sini dicontohkan atau disampaikan di sini asar yang lain. Sa'ala rajulun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 'anis salati bi Mina. Ada seseorang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang salat di Mina. Ai lima kanat maqsuratan, yaitu maksudnya adalah kenapa salat di Mina, yaitu ketika ibadah haji salatnya itu diqasar, disingkat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam faqala lahu yani radhiyallahu anhu, hendaknya yang benarnya radhiyallahu anhu, maka yani Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, hal sami'ta bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mendengar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala rajul, maka orang itu mengatakan, na'am wa amantu bihi, bahkan aku beriman kepada beliau. Qal, maka Abdullah bin Umar mengatakan, fa innahu kana yusalli bi Mina rak'ataini, sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam ya salat di Mina 2 rakaat, yakni dikosor, yang tadinya atau harusnya itu 4 rakaat seperti salat ini Isya 4 rakaat, maka beliau mengkosornya menjadi 2 rakaat. Ya, lihatlah ini, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika ditanya alasan kenapa kok salat di Mina itu 2 rakaat, maka beliau menjawab, karena Rasulullah SAW melakukan demikian. Ya, itulah yang seharusnya kita lakukan. Cukup mendengar itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, cukup itu sebagai alasan bagi kita untuk mengikuti atau untuk melaksanakan hal tersebut. Wa hakadha takunu tarbiyatu 'ala at-taslim wal ittiba'. Nah, demikianlah tarbiyah, pendidikan yang dibangun di atas taslim dan ittiba', di atas ini sikap menerima dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayakfika an ta'lama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'al, maka cukup bagimu untuk mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan hal tersebut. Ya, cukup bagi kita menjadi alasan untuk melakukan suatu perbuatan apabila kita mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan tersebut. Wala khiyara laka hinaha illa an taf'ala kama fa'al, dan tidak ada pilihan bagimu ketika itu kecuali engkau melakukan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Inilah ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keharusan kita untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk pasrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain untuk membahas masih berkaitan tentang hak ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.